Tak cukup sampai di situ. Pada saat ya Pak Firly Bahuri ini diangkat menjadi ketua KPK ya, 2 bulan selang menjadi ketua KPK, normalnya ya seorang ketua yang baru saja diangkat tentu saja akan banyak melakukan atau membongkar kasus-kasus korupsi. Tapi beliau tidak ya, ajaibnya. Terdapat 36 kasus ya kurang lebih yang diberhentikan penyelidikannya ya, diberitakan seperti itu. Konon katanya Pak Firly menghentikan penyelidikan kasus korupsi tadi karena buktinya kurang kuat gitu. Namun ya, melihat sikap beliau sekarang yang ternyata melakukan pemerasan, publik juga akhirnya jadi bertanya-tanya ya, 36 kasus itu apakah hal yang sama yang terjadi sekarang? Bukan tidak mungkin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nur Ika, sahabat Lokosto Channel sekalian. Hari ini kita akan mengulas seorang pejabat publik ya yang belakangan banyak sekali diperbincangkan. Jadi dia adalah seorang pejabat ya di Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, berdasarkan keterangan tadi ya, jika ada berita viral yang mencuat ke publik yang disebabkan oleh dia, seharusnya ya jika berkorelasi dengan pekerjaannya, berita itu adalah berita yang positif. Barangkali dia membongkar kasus korupsi besar atau melakukan OTT yang banyak ya. Tapi alih-alih berita itu yang terjadi adalah berita negatif. Jadi orang ini ya, mungkin kita bisa tahu Pak Firly Bahuri tersandung kasus tuduhan pemerasan dan gratifikasi kepada ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Kita tahu ya, ex-mentan ini akhirnya udah jadi tersangka, kemudian ditahan. Nah, Pak Firly Bahuri ini tertuduh ya melakukan pemerasan kepada ex-mentan gitu, agar kasusnya tidak diperiksa oleh KPK, jadi beliau menerima sejumlah uang. Namun karena akhirnya kasus ex-mentan ini naik dan beliau ditangkap, akhirnya ex-mentan gak mau dong kecemplung sendirian, basah sendirian, dilaporkanlah akhirnya Pak Firly Bahuri. Nah, kemarin ya Polda Metro Jaya dan KPK akhirnya melangsungkan pemeriksaan ya. Kita tahu kemudian setelah pemeriksaan, kemarin banyak video yang beredar bahwa beliau nampak tertunduk lesu ya, entah lesu entah malu ya, menutupi wajahnya gitu. Ya bagaimana tidak seorang ketua ya Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pemerasan dan gratifikasi gitu. Itu kan sebuah ironi ya, sebuah ironi yang dipertontonkan kepada kita gitu. Tapi sahabat Lokosto Channel sekalian ya, kalau kita mau menelisik jauh ke belakang ya, lebih jauh ke belakang, tindakan-tindakan kontroversial yang dilakukan Pak Firly Bahuri ini tidak hanya saat ini aja, tidak hanya itu gitu. Kalau kita lihat track recordnya ya, pada tahun 2018 pada saat beliau di KPK masih belum menjadi ketua ya, masih di Deputi Penindakan. Pada saat beliau di situ ya, ada data OTT yang bocor gitu. Jadi coba sahabat sekalian bayangkan, data yang seharusnya bersifat sangat rahasia, yang harus amat dijaga, bocor gitu. Apakah tidak ada kemungkinan orang-orang para tersangka-tersangka yang akan di OTT ini tidak menerima kabar bahwa dia akan diperiksa sehingga dia melakukan persiapan? Kan tidak mungkin, ya kan? Tak hanya itu ya, di 2018 Pak Firly Bahuri mendapatkan sanksi berat ya, melanggar kode etik sehingga beliau mendapatkan sanksi berat. Karena apa? Karena bertemu Tuan Guru Bajang gitu. Mungkin teman-teman ingat ya, dugaan kasus korupsi yang dilakukan TGB ya, ex-gubernur ini dengan perusahaan Newmont Nusa Tenggara ya, kasus korupsi yang melibatkan beliau. Nah, di tengah-tengah penyelidikan, Pak Firly Bahuri ini bertemu TGB ini gitu. Itu kan tidak etis ya. Akhirnya beliau mendapatkan sanksi yang berat. Tak hanya itu, kasus korupsinya pun tenggelam ya. Entah ini karena TGB ini mendukung Pak Jokowi pada saat itu ya. Dan jika memang ini benar, kita juga jadi sedikit ingat hal yang serupa ya. Kemarin ada nih menteri yang senyata-nyatanya namanya disebutkan tapi tidak ada tindakan lebih lanjut ya, padahal nominalnya 27M gitu. Tidak ada tindakan lebih lanjut karena dia dari partai yang mengusung salah satu paslon yang masih
dalam lingkaran kekuasaan gitu. Kalau dilihat-lihat terlalu banyak kejadian dan tindakan-tindakan yang hampir sama yang terjadi dalam ranah-ranah penegakan hukum di negara kita ini. Tak cukup sampai di situ. Pada saat ya Pak Firly Bahuri ini diangkat menjadi ketua KPK ya, 2 bulan selang menjadi ketua KPK, normalnya ya seorang ketua yang baru saja diangkat tentu saja akan banyak melakukan atau membongkar kasus-kasus korupsi. Tapi beliau tidak ya, ajaibnya. Terdapat 36 kasus ya kurang lebih yang diberhentikan penyelidikannya ya, diberitakan seperti itu. Konon katanya Pak Firly menghentikan penyelidikan kasus korupsi tadi karena buktinya kurang kuat gitu. Namun ya, melihat sikap beliau sekarang yang ternyata melakukan pemerasan, publik juga akhirnya jadi bertanya-tanya ya, 36 kasus itu apakah hal yang sama yang terjadi sekarang? Bukan tidak mungkin gitu. Bahkan bukan hanya kasus yang berat seperti ini, kasus remeh-temeh lah, remeh-temeh yang tetap kurang pantas jika dilakukan seorang pejabat publik. Kemarin kita lihat banyak anak anggota DPR ya, ada anak juga yang dari anggota kementerian ya, sikap tindakan flexingnya di sosmed akhirnya membongkar kasus korupsi yang besar ya. Itu dilakukan oleh anak-anaknya. Nah, Pak Firly Bahuri sendiri justru melakukan flexing ya, dirinya sendiri yang melakukan flexing, sehingga dia 2 kali dilaporkan kepada Dewan Pengawas KPK gitu, karena memamerkan kemewahannya, bahkan sempat nih menaiki jet pribadi untuk pergi liburan gitu. Apakah mungkin gajinya ketua KPK ini banyak ya? Kita juga nggak tahu ya, apakah Pak Firly ini hidup mewah sejak dulu, kaya dari orok, kaya dari sananya, atau berkehidupan mewah dan flexing sejak menjadi ketua KPK? Sahabat sendiri yang bisa menilai. Tidak cukup sampai di situ. Mungkin sahabat Blokosito ingat ya, salah satu pejabat KPK yang wajahnya tersiram air keras ya, yang beliau sempat diberhentikan dari KPK karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Nah, pemberhentian orang-orang KPK karena alasan wawasan kebangsaan itu terjadi di masa Pak Firly Bahuri gitu. Ya, kita anggap saja pembersihan orang-orang yang dinilai berintegritas dengan alasannya tidak lolos tes wawasan kebangsaan gitu. Akhirnya kan publik bertanya-tanya, saat sekarang ternyata dia tertuduh memeras orang yang jelas senyata-nyatanya korupsi gitu ya, yang entah melakukan pertemuan tenis lah, yang barangkali main gerobak sodor di situ. Jadi semua hal-hal, semua track record, semua hal-hal kontroversial sebelumnya yang beliau lakukan, yang barangkali sebenarnya mungkin kita tidak perlu curiga, karena tindakan dia sekarang kita perlu curiga. Mohon maaf ya, saya mungkin agak susah nge-switch beliau. Saya berusaha untuk tidak terlalu menghargai seorang yang tertuduh memeras dan gratifikasi, namun rasa sopan saya tetap terlalu tinggi, jadi saya mohon sahabat Blokosito memaklumi ya. Kita tidak perlu sopan sama seorang koruptor ya. Nah, setidaknya ya, dari tes wawasan kebangsaan tadi itu ada 75 orang yang akhirnya diberhentikan dari KPK. Kita tidak tahu ya, 75 orang ini apakah orang-orang yang memang layak dikeluarkan, atau justru orang-orang yang berintegritas yang justru menjadi penghambat Pak Firly Bahuri dan kawan-kawannya tadi ini untuk melakukan aksi kejahatan. Gak hanya itu ya, bahkan 2 Jenderal Polri dikembalikan gitu. Salah satunya adalah Pak Endar ya. Kalau kita lihat sedikit ke belakang, kemarin Pak Endar ini juga ternyata menutupi kasus korupsi yang dilakukan oleh ex-Wamenkumham. Jadi seharusnya ex-Wamenkumham ini bisa ditetapkan jadi tersangka, jadi nggak bisa nih ditetapkan karena suratnya tidak buru-buru dikeluarkan oleh Pak Endar gitu. Jadi melihat pejabat-pejabat publik ini yang saling melakukan kejahatan ya, saling melempar bola panas, publik ini jadi bingung gitu. Di tubuh KPK sendiri ini kenapa ada permasalahan seperti ini? Kenapa ada permasalahan seolah-olah mereka itu rebut-merebut untuk mendapatkan uang, menutupi kasus korupsi, bukannya memberantas seperti itu. Sekarang dengan adanya kasus pemerasan dan gratifikasi ya, yang laporannya dilayangkan oleh ex-Mentan, seharusnya Pak Firly Bahuri ini sudah bisa ditetapkan sebagai tersangka ya, menurut Pak Lahari seharusnya begitu. Cuman sampai sekarang statusnya belum jelas ya. Setelah pemeriksaan beliau loyo lemas itu juga statusnya belum jelas gitu. Jadi kita kan mempertanyakan bagaimana penegakan
hukum di negara kita atas orang-orang yang punya jabatan tinggi ini gitu. Kenapa orang-orang di bawah yang tidak punya kuasa, yang bermasalah bisa dengan sangat mudahnya ditetapkan sebagai tersangka, bisa dengan sangat mudahnya awalnya dipanggil saksi, kemudian ditetapkan menjadi tersangka, kemudian langsung ditahan. Ya taruhlah Gus Nur. Saya tidak akan bosan-bosan mengambil Gus Nur sebagai contoh, karena menurut saya itu suatu bentuk kesewenang-wenangan dalam pengambilan tindakan hukum ya, seenak-enaknya gitu. Jadi nggak cocok di penjara gitu. Kalau cocok apalagi dukung salah satu paslon ya, meskipun korupsinya besar ya udahlah nanti aja gitu. Jadi menurut sahabat gimana? Nah, kemudian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka ya, salah satu pendekatan yang bisa digunakan adalah menurut para ahli itu setidak-tidaknya ada 2 bukti ya, saksi yang melaporkan bisa, dan juga bukti. Nah, dari 2 hal ini ya, seharusnya Pak Firly Bahuri sudah bisa ditetapkan menjadi tersangka. Tapi kok sampai sekarang statusnya belum jelas. Tinggal panggil 52 orang saksi yang ada, tinggal panggil 8 orang ahli ya, kan bisa dilihat dari pendapat orang sebanyak itu condong kemana. Para penyelidik ini kan juga orang-orang yang insya Allah paham, sudah banyak menangani kasus seperti ini. Jika anda ini, para penyelidik ini terkesan lembek, loyo, dan tingkah seperti karet ya, kendor, kita publik ini akan bertanya-tanya, apakah dia diperlakukan seperti ini hanya karena dia adalah seorang ketua KPK? Kalau menurut saya justru karena dia adalah seorang ketua KPK, penindakan ya, penegakan hukumannya harus lebih cepat, harus lebih terbuka, dan sangat-sangat harus lebih adil ya. Seorang ketua KPK melakukan korupsi, pemerasan, gratifikasi, itu benar-benar mencoreng KPK ya, mencoreng nilai-nilai KPK, mencoreng integritas yang seharusnya melekat ada pada KPK. Selain korupsi, ketua KPK ini mencoreng itu tadi gitu. Seharusnya bisa bertindak lebih cepat dan lebih meyakinkan masyarakat untuk menjaga kepercayaan masyarakat gitu. Ketua KPK-nya aja korupsi, masa iya tidak cepat-cepat ditangani? Nah, menurut sahabat Blokusto sekalian, gimana pendapatnya? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.